Oke, sudah standby. Kemudian kita tutup dulu. Loh, Bang Andi buka dulu, Bang. Mic-nya jangan ditutup, buka tutup, Bang. Iya. Oke, siap. Saya ikut aja apa kata Mas Susanto. Iya, kalau tutup nanti susah kita. Ya, ini kita kunci dulu ya, supaya suaranya lebih bagus. Jadi, Bang Andi, Bang Dita, kemudian Mas Adit sedang ada meeting dengan kementerian. Kang Ade, bisa Kang Ade bergabung untuk mewakili Jalar? Kita buka ya, Kang Ade. Kang Ade. Oke, mungkin di akhir nanti ya. Ya, Kang Ade bisa dibuka mic-nya? Pojok kiri, Kang. Pojok kiri mic-nya dibuka. Oke, jadi nanti di belakang aja ya, kita intro Jalarnya nanti setelah ada yang standby. Baik, kita mulai. Siap-siap ya, Bang Andi dan Kak Dita. Ini Jalar Inspirasi beda nih dengan webinar-webinar yang diselenggarakan Jalar. Siap-siap ini kita kulitin ya. Ini kayak gosip-gosip gitu, check and recheck. Beda, check and recheck itu gibah. Kalau ini enggak gibah, super gibah. Baik ya, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam sehat selalu. Masih dalam kondisi menghadapi pandemi, di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetap kita berusaha untuk selalu hidup sehat dan juga tidak lupa untuk bahagia. Karena salah satu penentu imunitas kita adalah kondisi psikologi kita. Jadi ini salah satu upaya kita di Jaringan Alumni Luar Negeri untuk mengadakan webinar-webinar yang informatif, inspiratif, dan motivatif. Ya, jadi full of event lah, artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk sharing dan berbagi semangat dalam kehidupan kita, dalam masa depan kita, dan dalam menghebatkan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan acara yang kita selenggarakan, Jalar Inspirasi. Ini kita jadwalkan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali, dan hari ini yang kedua setelah perdananya 2 minggu yang lalu dengan Mas Dimas dan Mas Heri. Sekarang kita beruntung sekali kehadiran 2 tamu istimewa kita, yaitu Dr. Andi Tirta dan Pramudia Lestari, apa ini S2-nya? I'm Master of Art. Oh, MA ya, MA ya, MA. Wah. Tapi keren. Jarang disebut sih sebenarnya, biasa. Ya, Pramudia Lestari aja nggak apa-apa. Luar biasa lah. Beliau ini sangat, nanti kita kupas siapa sih beliau ini. Baik, saya izin untuk menyampaikan intro ya sedikit kepada para narasumber. Kita mulai dari wanita dulu nih. Siapa sih Mbak Pramudita Lestari? Beliau adalah anak Betawi. Asli. Yes. Keren ya. Anak Betawi asli. Jadi adik Sidul kali ini ya. Sidul bukan orang Betawi. Bukan ya, si Atun. Namanya Rano Karno. Nggak ada orang Betawi namanya Rano Karno. Oh, iya. Jadi beliau ini anak Betawi yang bisa sekolah di luar negeri. Wah, keren. Lahir di Jakarta 14 Januari. Wah, ini udah buka nih bagi yang ingin melamar beliau. Bisa-bisa ini diingat ini tanggal lahirnya 14 Januari 1989. Orang Betawi asli. Sejak sekolah di Amerika Serikat. Program YES. Full scholarship dari pemerintah Amerika. Apa itu sih YES? Nah, nanti kita kupas ya. Dari sana beliau sampai S2. Tidak pernah minta uang kecuali sama papa. Untuk bayar uang sekolah maksudnya, uang kuliah dari orang tua, uang jajan mungkin atau sama pacar ya, untuk uang beli tisu, beli bunga, beli bakso. S1 di Malaysia, University, tepatnya di University Kebangsaan Malaysia. Ya, kemudian National University of Malaysia, itu Indonesia ya, full scholarship, penuh ya beasiswanya. Ini kalau kita kupas ini bisa luar biasa. Kemudian S2 di London School of Public Relations. Wah, luar biasa nih. Keren ini. Ini sekolah paling mahal ini kalau ukuran kita ini kan. Moto hidup,
Nah, moto hidupnya nih apa nih? Living a balanced life. Otak kanan dan kiri harus seimbang. Jadi ada timbangan tuh. Kalau ada 50 gram, maka 50 gram. Kemudian dari kecil, beliau adalah pekerja keras. Kelihatan tuh ya, dari kacamatanya begitu tebal. Sabtu Minggu selalu ikut kompetisi melukis. Wah, mengaji. Oh, dia ini Masya Allah. Masya Allah, ini calon Itu yang jarang orang tahu. Aku ikut iya, ngaji. calon istri soleha nih. Amin, Allahumma amin. Dan suka menyanyi. Jadi kompetisi nanti kita bisa nanti satu album kita mintakan. Bisa. Kemudian berpuisi dan lain hal ya. Aktif berorganisasi dari zaman SMP, mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat internasional. Pernah jadi sekretaris di sayap Pertain, partainya. Partai. Iya. Partainya nggak usah disebut apa. Partainya nggak usah disebut, tanda senyum. Itu yang pertama ya, jadi luar biasa sekali ya untuk Mbak Dita. Kita manggilnya Mbak Dita. Saya pertama kali kenal Mbak Dita itu 2009 ya, persiapan IS 2010. Kemudian 2010 kita bertemu dengan Mbak Dita. Wah, ini rupanya Mbak Dita. Begitu bercahaya wajahnya. Kemudian Mas Andi Tirta, saat ini bekerja sebagai manager modeling and policy planning di ASEAN Center for Energy. Ini subunit ASEAN ya Bang ya? Dia di bawah ASEAN Sekretariat sih sebenarnya. Oke, mantap. Kemudian aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kemasyarakatan, pernah menjadi Direktur Union Migran Indonesia di Korea ya, Korea Selatan ya. Lahir di Jakarta 35 tahun yang silam. Wah, masih muda banget ini. Berarti di bawah saya ya. Saya 27 ini, Bang. Tampangnya agak sedikit lebih visioner saya, Mas. Kemudian beliau pernah menjadi salah satu rektor termuda di Indonesia. Wah, ini yang masuk berita yang viral pada saat itu ya. 2016 ya sampai 2020 rektor di Universitas Teknologi Sumbawa ya di Indonesia Timur ya. Kemudian tidak pernah tidak pernah apa ini? Oh, pernah. Berumur 30 tahun 11 bulan. Pada saat itu ya, yang jadi rektor ya. 30 tahun 11 bulan udah jadi rektor. Itu gimana itu ya? Luar biasa banget. Aktivitasnya di PPI Dunia, pernah menjadi direktur Radio PPI Dunia. Jadi pada saat itu kenal kita itu saya melamar ya. Jadi membawa acara Radio PPI Dunia ya. Tapi yang interview saya yang dari IPB itu Bang. Siapa itu? Pak Awang. Iya, Mas Awang ya, di Awang. Oke, baik. Tanpa menunda lagi, kita sambut kedatangan mereka dan kita mulai dari Mbak Dita ya, lady first. Kita mulai dari Mbak Dita 5 menit, 10 menit dibagi 2, 15, 7,5 menit. 7,5 menit, ya, silakanlah menyampaikan apa yang perlu disampaikan sebelum kita tanya dengan beberapa soal. Saya sudah siap ini 100 soal untuk masing-masing narasumber. Pikir tadi udah ngomongin bio, udah langsung ditanya. Apa ya? Kita mulai ya dari Mbak Dita. Oke. Assalamualaikum, terima kasih semuanya udah dikasih kesempatan untuk diajak ngobrol di acaranya Pak Susanto nih, inspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi semua orang, mudah-mudahan. Kalau enggak, mohon maaf. Dari kecil, apa nih, ceritanya apa? Bisa sekolah di luar negeri dulu kali ya? Oke. Dari kecil itu sebenarnya sekolah di luar negeri itu cita-cita. Orang tua sebenarnya yang papa dan mama tuh cita-cita. Kalau boleh jujur dulu sampai papa tuh pengen masukin aku di Jakarta International School gitu, JIS. Tapi zaman dulu hanya orang tuanya warga negara, salah satu orang tuanya harus warga negara asing yang bisa dulu masuk JIS. Kalau sekarang kan siapapun bisa masuk JIS. Tapi dulu nggak bisa gitu. Jadi udahlah nggak bisa masuk JIS gitu. Masuk SD, akhirnya SD-nya di madrasah. Aku anak madrasah UIN. Terus tapi selalu di dalam otak tuh pengen banget gitu sekolah di luar gitu kan. SMP, terus something happened with my family, ada krisis yang membuat keluarga aku harus menjual beberapa aset. Jadi selalu berpikir, papa selalu bilang, I don't think that I can send you sekolah di luar negeri gitu ya. Tapi itu nggak pernah menyurutkan
mimpi aku buat sekolah di luar negeri pada zaman itu. Walaupun papa selalu bilang, I don't think that I can send you ke luar negeri, tapi kalau memang Mbak Dita pengen sekolah, I will sell everything that I have, including house and cars. Waktu itu bilangnya kayak gitu. Tapi sedih banget ya. Maksudnya nggak mungkin kan aku melakukan gitu. Ada adik-adik juga gitu. Jadi aku dari situ selalu berpikir I have to study di luar negeri dan get scholarship. Masuk SMA, ada program yang namanya IFS. Mungkin kakak-kakak, abang-abang di sini, teman-teman di sini pernah dengar IFS, American Field Service. Itu pertukaran pelajar, tapi sebenarnya lebih kayak misi kebudayaan. Itu di SMA waktu itu, dan yang daftar itu waktu tahun aku 2000, itu tesnya 1,5 tahun. 1,5 tahun tesnya dari seluruh Indonesia, if I'm not mistaken, ada 4.000 orang yang daftar waktu itu. Aku lulus IFS, terus di call lagi, dihubungin lagi, mau nggak ikut IES, program Youth Exchange Study. Itu sebenarnya program pertama kali diluncurkan waktu ada 9/11, peristiwa 9/11 di New York. Jadi programnya itu adalah mengirim orang-orang di mana anak-anak SMA yang hidup di negara lebih banyak muslimnya, kita bawa misi kalau Islam itu bukan teroris. Jadi dari situ aku ikut program YES, alhamdulillah dapat full scholarship dari US government selama 11 bulan, tinggal bersama keluarga Amerika, dan misi aku seperti yang tadi aku bilang, ngasih tahu budaya Indonesia, plus bilang kalau Islam itu bukan teroris. Jadi selama setahun itu, nggak cuma sekolah di Amerika Serikat, terus sekolah biasa ya, tapi lebih kayak berpresentasi tentang Indonesia, presentasi tentang Islam. And if I can say, I was so active during my school year in US gitu, nggak cuman sekolah, ngeliat internet gitu, karena zaman dulu kan internet itu termasuk hal yang mewah ya, apalagi buat orang Indonesia gitu. Aku aktif banget dulu, zaman yang kayak ikut Academy of Finance, Future Business Leaders of America, I got a lot of awards. Satu-satunya orang Indonesia yang bisa masuk Future Business Leaders of America. Gitu. Terus banyak muncul di koran lokal, mewakili Maryland waktu itu untuk beberapa business competition gitu. Setelah lulus dari Amerika, aku balik ke Indonesia, dan alhamdulillah juga waktu itu sempat mikir, aduh pengen banget tuh sekolah di luar negeri lagi, tapi as I said before, that I don't think that my parents bisa bayarin sendiri gitu. Dan lagi pula waktu itu kan beasiswa untuk S1 susah ya, hampir lebih banyak beasiswa untuk S2, S3 gitu. Beasiswa S1 siapa yang bisa dapat? Dan lucunya, nggak tahu Allah Maha Besar, mamaku waktu itu lagi makan gorengan sama temennya di kantor, ngeliat koran ada tulisannya beasiswa ke Malaysia. Dan itu satu hal yang kayaknya nggak mungkin gitu ya, tapi ternyata terus mamaku cuma berita, mau nyoba nggak nih tes? Ada beasiswa ke Malaysia waktu itu, full scholarship. Terus I got full scholarship from CIMB Foundation waktu itu. Udah, mulai dari situ aku sekolah di Malaysia. So, I was so active also juga karena aku memang orangnya di zaman SMP, SMA gitu, jadi ketua OSIS, jadi wakil ketua OSIS, jadi wakil ketua OSIS, terus aktif di segala bidang gitu ya. Dan di Malaysia pun aku juga kayak gitu, nggak cuman aktif jadi PPI waktu itu, kebetulan aktif juga di beberapa organisasi Malaysia. I was the only one. Waktu itu kita sebutnya jaksa ya, jadi pengurus asrama. I was the only Indonesian at that time yang bisa jadi jaksa di asrama kayak gitu. Terus aku juga aktif di international organisasi juga, dan sampai aktif juga di salah satu, jadi sekretaris di salah satu saya partainya nggak usah disebut. Terus itu palingnya. Terus yang menariknya itu mungkin my parents itu orang yang open-minded. Papa selalu bilang ibadah itu nomor 1 gitu. Dan Papa selalu bilang sama aku, hidup itu harus seimbang. I don't want to ask you to be a professor.
I don't ask you to be academician. So I want you to live in balanced life. Jadi papa selalu bilang otak kiri dan otak kanan selalu harus seimbang. Papa nggak minta Mbak Dita harus belajar pinter bisa jadi profesor. I don't need you to be a professor or academician. But I want you bisa di art gitu. Makanya dari zaman dulu tuh selalu ikut lomba melukis, menyanyi, menari gitu. Di zaman teman-teman tuh main gitu, aku pasti pagi subuh-subuh tuh lagi rekaman, bikin kaset, apa syuting apa gitu. Sports juga gitu. Kenapa Papa selalu bilang kayak gitu? Karena kenapa hidup harus seimbang? Karena when you punya otak kanan dan kiri seimbang, kamu tuh nggak ngerasa paling jago, nggak ngerasa paling hebat. Kamu bisa punya perasaan, punya fair. Kalau kamu olahraga, kamu punya ada perasaan semua orang bisa kalah, semua orang ada kesempatan untuk menang kayak gitu. Jadi nggak cuman monoton. Tapi Papa selalu bilangnya, kecuali kalau kamu mau jadi profesor, then you leave everything behind. Kamu bisa sekolah aja. But I don't ask you to be professor, academician. Dan itu doang sih. Dan itu sebenarnya yang menurut aku itu menjadi jalan aku buat dapat beasiswa. Seperti tadi yang Pak Susanto bilang, Alhamdulillah, I never asked my parents to pay my school fee. Since I got full scholarship di US gitu, I got full scholarship di Malaysia, and I pay by myself for my S2 di London School. Jadi, dan kalau orang waktu aku zaman kuliah selalu bilang, nih enak banget ya jadi Dita, orang tuanya nggak perlu mikirin buat bayarin sekolah. But you actually nggak tahu gimana cara aku mendapatkan scholarship itu. Gimana kerja kerasnya aku, ikut kompetisi segala macam gitu, sekolah yang benar. People cuma ngelihatnya, oh enak banget gitu. Tapi sebenarnya behind that, I was really benar-benar seseorang yang pengen mencapai sesuatu gitu. Sampai alhamdulillah sekarang dapat dan sekarang bisa menuai hasilnya. Itu sih sebenarnya. Dan sekarang aku alhamdulillah juga punya kesempatan bisa duduk kerja di United Nations Development Program, which is itu juga dream come true. Sekarang aku as a executive assistant duduk di senior management office, which is I was the youngest kayaknya ya dulu ya, pertama kali masuk. Kalau duduk di manajemen di front office gitu, kita bilangnya front office, executive officer, front office. Kalau lucunya kalau lagi meeting manajemen gitu, aku ngerasa ya Allah, gue meeting sama seumuran bapak ibu gue gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang pun kadang mikir kok bisa kayak gini. Tapi alhamdulillah mungkin itu yang itu kerja keras yang selalu yang aku kerjain dari zaman kecil. Itu aja sih Pak. Mungkin nanti bisa kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Dita ya, luar biasa sekali ya. Berikut lanjut ke idola saya di Radio PT Dunia, mantan rektor, mantan apa lagi nih? Silakan Bang Andi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Pertama, terima kasih Mas Santo, teman-teman di Jalar yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa cuap-cuap. Dan ada yang mau mendengarkan, Masya Allah. Tadi saya pikir pertama kali masuk sini, ekspektasi saya 5 orang yang mendengar, udah seneng saya. Wah, ada 28 orang. Ada banyak nama-nama juga yang saya kenal, Masya Allah. Salam semuanya, semoga sehat selalu. Ada Mas Febri, ada Mas Hilmi, ada Ica, ada banyak banget nih. Ada mertua saya. Mertua saya ini orang Betawi juga, Mbak Dita. Jadi saya beruntung bisa kenal lebih dekat dengan orang Betawi. Mertua saya ini luar biasa. Insya Allah tanahnya banyak, gitu kan. Kita dikasih anaknya baik, gitu. Masya Allah. Bersyukurlah. Silakan saya rekomendasikan buat teman-teman yang kira-kira mau sama Mbak Dita, boleh lah. Kami bisa recommended lah. Saya bersyukur lah gitu. Baik, sebenarnya saya mau sharing ini aja kali ya. Jadi fase kehidupan seseorang itu kita nggak ada yang pernah tahu. Gitu. Jadi seperti sering saya bilang ke banyak orang, kita tuh nggak tahu sih sebenarnya mau jadi apa. Bayangin deh, coba bayangin aja kayak kisah hidup saya gitu kan, kayak roller coaster lah orang bilang. Jadi
Saya pernah hidup di Korea gitu kan, high tech segala macam lah itu, teman-teman tahu lah semua, Gangnam Style dan segala macamnya. Sering nonton film-film Korea gitu. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa ternyata jalur hidup itu memberikan saya kesempatan untuk bisa ke sebuah tempat yang bahkan terlintas di tempat di pikiran saya pun juga nggak pernah gitu, yaitu Sumbawa gitu. Nah, pas saya kemarin ke Sumbawa itu menjadi rektor di sana selama 4 tahun di Sumbawa Teknologi Universitas Teknologi Sumbawa, mohon maaf, kadang-kadang namanya disingkat kalau di Inggris kan jadi Sumbawa University of Technology. Itu sebuah kampus, sekarang umurnya sekitar 7-an tahun, punya mahasiswa dari seluruh Indonesia, punya perwakilan dari seluruh Indonesia. Kita attract best talent untuk mahasiswa maupun para dosennya. Di situ kalau mau ngomongin remote, bisa dibilang remote, karena bukan cuma Sumbawanya aja mungkin yang jauh dari Jakarta, tapi kampus kami pun juga di Sumbawa sendiri itu agak jauh juga dari kota Sumbawanya gitu, dari Kecamatan Sumbawa gitu. Nah, unik sekali, tapi saya benar-benar bersyukur banget ya saya diberikan kesempatan oleh yang sekarang jadi Gubernur NTB, Pak Dr. Zulkifli Mansyah. Beliau ngasih kepercayaan kepada kami anak-anak muda untuk megang kampusnya. Alhamdulillah. Dulu pernah, alhamdulillah sih, waktu itu kami rame-rame di kampus itu dikasih kepercayaan, Anda jadi rektor, Anda jadi wakil rektor dan segala macamnya. Alhamdulillah kami bisa memberikan usaha sekeras-kerasnya lah gitu loh. Saya punya cerita. Jadi kalau teman-teman punya anak punya usaha, punya cari aja anak muda gitu. Kenapa? Karena saya pernah punya omongan bagus juga ketemu sama orang Rusia. Partner kami dulu di kampus dari Moscow State University. Dia bilang gini, I like to work with young people. Kenapa? Karena when I sleep, they are working, dia bilang. Jadi pas gua tidur, dia akan bekerja. Pas gua bangun, kalau dia tidur, gua akan nanya, kenapa lu tidur? Gua aja yang tua aja bangun gitu kan. Jadi maksudnya, they will work very hard gitu kan, dan wholeheartedly gitu lah. Jadi sepenuh hati mereka akan bekerja gitu. Karena banyak hal yang di situ ada idealisme, ada hal yang semangat yang mungkin nggak selalu counted dengan how much salary gitu dan segala macamnya gitu. Jadi saya melihat kesempatan sebenarnya banyak orang tuh untuk hidup menjadi seorang siapapun itu benar-benar misteri dah. Gitu. Kita bisa prediksi. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang menurut saya sangat nyambung dengan usaha atau apapun yang kita lakukan hari ini. Saya yakin kalau Mbak Dita menjadi seorang Master of Arts gitu kan, menjadi orang yang ahli untuk ngomong segala sesuatu, karena ada runtutan atau ada hal-hal yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk memprediksi what is our future sebenarnya simple, apa yang sedang kita kerjakan hari ini gitu aja. Jadi kita nggak tahu bakal jadi apa. Coba deh, karena mungkin gitu. Saya masih nggak habis pikir sebenarnya. Saya pernah jadi rektor di sebuah universitas gitu kan, di Sumbawa, di NTB. Ya bahkan saya ke Lombok aja nggak pernah gitu. Bahkan di Sumbawa tuh next island after Lombok gitu. Jadi hidupnya belum misterius banget. Tapi kita bisa bilang simpelnya sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi investasi kita buat berikutnya. Nah, yang kedua, kata istri saya pelan-pelan, senang aja. 7,5 menit dikasih moderator nih. Nah, yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa ada doa bagus banget. Ini saya dapetin juga waktu haji umroh tahun lalu. Doa ini tuh saya lupa ayat berapa ya? Ayat berapa, Dek? Nggak tahu. Jadi waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni mukhrajat sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau saya nih, karena saya nggak jago tafsir gitu kan, kalau mertua saya ustazah gitu, mertua saya juga ustadz gitu kan, saya punya mereka punya pondok pesantren, itu mereka jago. Tapi ini kurang lebih sepemahaman saya, ya Allah berikanlah tempat kami masuk yang baik dan tempat keluar yang baik gitu loh. Jadi di fase-fase kehidupan kita itu benar-benar menginspirasi banget doanya, itu benar kuat banget. Saya doa terus. Bahkan waktu lagi ada kesempatan saya sempatlah itu saya dapat kesempatan gila juga, saya sempat nyalon jadi wakil bakal calon bupati di Sumbawa. Jadi kan gila banget kan gitu. Fase hidup lucu deh pokoknya. Jadi doa saya bacain terus gitu. Nah, jadi kalau ada doa kayak gitu tuh, ada keyakinan kayak gitu, kita insya Allah nggak akan khawatir. Insya Allah akan selalu ngasih hal yang baik buat kita. Pokoknya apapun kita itu jadi yang terbaik gitu.
Jadi ini bukan tentang masalah berapa salary-nya, apa posisinya, enggak. Jadi terbaik kita atau lebih baik itu adalah tentang mungkin nanti hidup kita lebih teratur, keluarga lebih sehat, atau mungkin kesehatan kita juga terjaga, atau mungkin makan kita juga lebih baik, macam-macam lah, atau mungkin kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa optimisme kita dalam kegiatan kita sehari-hari itu sangat penting sekali. Nah, terakhir, saya tahu waktunya nggak panjang nih. Mungkin sering pernah dengar Steve Jobs tuh dia mikir dia selalu bilang kan waktu dia di commencement-nya si Harvard, dia ngomong kan, if today is our last day gitu kan, apa yang mau kita lakukan gitu. Saya tuh juga waktu jadi rektor gitu ya, saya kan juga sekarang bekerja di ASEAN Center for Energy, itu setiap hari tuh ada kayak saya pasang di chip di kepala saya tuh, gue akan dipecat. Gue akan ditendang, gue akan dipecat kapanpun itu gitu, karena I'm dealing with a private institutions gitu kan, organization yang butuh profesionalisme, dia bisa memecat kapanpun kalau kita ada pelanggaran dan sebagainya. Nah, karena kita bukan pengusaha gitu kan, atau kita bukan apa gitu kan, bahasanya simpelnya, saya nanam aja di dalam diri saya, gue kapanpun akan bisa dipecat gitu loh. Karena gue akan dipecat kapanpun, maka setiap hari, setiap detik gue akan lakukan yang terbaik. Kalau gue udah ngelakuin yang terbaik, gue udah ngasih yang terbaik gitu kan, gue udah kerja keras segala macam, gue masih dipecat juga, maka gue akan puas gitu dipecat. Daripada nanti kalau misalnya gue nggak ngasih 100%, gue nggak ngasih yang terbaik dari diri gue, tiba-tiba gue dipecat, tiba-tiba gue kan pasti merasa, kenapa gue nggak ngasih yang 100% ya gitu. Jadi teman-teman yang hari ini megang jabatan, megang amanah apapun, kayak dua hal itu bagus banget ya dipegang. Bahwa nanti investasi kita dilakukan apapun hari ini, ke depan itu akan bagus gitu ya kalau kita melakukan yang baik. Yang kedua, lakukan yang terbaik kita bisa, karena kita nggak tahu gitu ya. Kalau ibaratnya corona lah atau apapun gitu, kita mana tahu orang zaman dulu bisa oil price bisa minus dan sebagainya. Banyak sekali parameter dalam hidup kita yang bisa berubah gitu loh. Nah udah pokoknya berpositive thinking gitu kan, niatan baik, lakuin baik gitu kan, lakuin hal yang baik, nggak usah diingat-ingat. Kalau lakuin baik udahlah, nggak usah ngarepin ucapan terima kasih. Kadang banyak orang emang nggak tahu terima kasih gitu kan, ya udah yang itu nasib kita gitu kan. Atau misalnya ada orang kita lakukan baik, dia ngelakuin jahat buat kita, ya itu emang udah cerita kaliku hidup lah gitu. Itu aja mungkin dari saya. Saya senang banget ya banyak yang denger. Dari Ambon, Masya Allah, salam kenal semua. Kalau begitu, tadi saya kalau ada dari Universitas Tidar ya, kami pernah belajar ke Universitas Tidar untuk perubahan dari kampus swasta ke kampus negeri. Terima kasih teman-teman Tidar. Kurang lebih itu mungkin Mas. Oke, luar biasa ya, rektor termuda di Indonesia menyapa kita, nampak sekali ya. Tatapan matanya yang penuh dengan misi dan visi. Baik. Baik, tadi Mbak Dita, dibuka Mbak mikrofonnya, kemudian Mas Andi tetap dibuka ya mikrofonnya. Ini kita menyapa dulu ya peserta, ada yang dari Singapura, ini ada Bu Liana di Singapura, ini teman-teman kita semua ini, ada Pak Sailal, ini dosen UGM yang saat ini sedang visiting profesor di Korea Selatan. Oh ya, kemudian ada banyak ini teman-teman kita di beberapa, ini Bang Dimas di Jerman, dan ada banyak nih di Ambon ya. Kemudian ada yang di Makassar. Wah, ini dari Indonesia, dari mulai Aceh nih ada nih sampai Papua ini ada. Tapi karena keterbatasan kita nggak mungkin kita sebut satu-satu ya. Nah, baik. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan mulai nih dengan pertanyaan untuk Mbak Dita dan Mas Andi. Siap-siap ini ya, pertanyaannya agak sulit nih. Mbak Dita, apa sih yang membuat Mbak Dita itu, ini kan berkarir ini ya di organisasi internasional, dan itu tantangannya tidak mudah itu. Kemudian sebagai employee yang relatif sangat muda ya, sangat muda. Kemudian ini juga menjadi inspirasi bagi para peserta. Kalau yang sudah berumur mungkin untuk anaknya, bagi yang masih muda ini mungkin menjadi inspirasi atau strategi kedepannya untuk bergabung dengan
organisasi internasional ya, internasional. Nah, resep Mbak Dita supaya sampai saat ini bertahan, kemudian diterima, kemudian menjadi apa namanya ya, berada dalam lingkungan yang tadi kita dengar ya, yang mohon maaf umurnya itu sangat jauh di atas Mbak Dita. Itu kan perlu adanya papa mama aku. Iya, atau mungkin opung-opung ya. Jadi kita ingin tahu nih, bagaimana Mbak Dita bisa masuk, kemudian berarti ada hal istimewa yang mereka lihat dari Mbak Dita, potensinya luar biasa, kemudian bergabung dengan organisasi internasional PBB ya, kemudian berkiprah di dalamnya, mewarnai dan sebagainya, tentu dengan beragam strategi dan sebagainya. Disimpan dulu. Kemudian kita ke Bang Andi. Bang Andi begini Bang. Bang Andi, kita lihat ini dari profilnya yang luar biasa ya. Dan tadi ada sedikit sekilas cahaya di wajah itu seorang yang religius ya. Nah, artinya filosofi yang tadi yang kita tangkap ya, artinya do the best ya, give the best. Harapannya adalah kalaupun it is the end of our life, it is the end of our profession, kita sudah puas karena kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, kaitannya dengan karir Bang Andi. Ini saya ingin menyoroti dengan kiprah Bang Andi bukan hanya di dunia profesional, tetapi juga di dunia community service ya. Contohnya Radio PP Dunia. Kita tahu itu tidak ada bergaji ya, tetapi kita meluangkan waktu yang luar biasa. Dedikasi waktu yang luar biasa. Kita mengorbankan schedule yang kita sudah punya komitmen sebelumnya untuk hal-hal yang tanpa financial commitment di tengahnya. Radio PB Dunia mulai dari pembawa acara, kemudian sampai ke puncak tertinggi sebuah organisasi pada saat itu yaitu Direktur Radio PB Dunia. Dan itu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bang Andi ya, seorang Bang Andi untuk bisa berkiprah di community base, dan saya yakin ini saya yakin telah membentuk Bang Andi sehingga bisa memiliki karakter tersendiri sebagai seorang pimpinan di perguruan tinggi di Indonesia, pimpinan termuda ya saat itu. Nah, sebelum ke Bang Andi tadi disimpan dulu ya. Nanti saya kasih nilai A atau B atau C. Baru nanti setelah dijawab kita langsung ke para peserta kita. Silakan Mbak Dita. Oke, makasih Pak Susanto pertanyaannya. Ini aku sekalian ngejawab, ada pertanyaannya mirip-mirip nih sama Pak Sailal dan Pak Sigit. Ya, Pak Sailal di Korea Selatan dan Pak Sigit ini di Jogja kali ya. Terima kasih. Jadi aku langsung jawab aja sekalian ya. Pertanyaannya mirip-mirip. Aku itu sebenarnya S1-nya itu ambil International Business. Karena dulu nggak begitu bisa milih saat dapat full scholarship dari CMB Foundation, karena CMB itu bank ya. Jadi mau nggak mau pilihannya kalau nggak economic, bisnis, pasti akuntansi, finance gitu. Jadi nggak bisa milih. Tapi aku mikirnya, oh ini beasiswa, ya udah I'll take it gitu dulu mikirnya. Terus ditanya S2-nya, aku S2-nya di Corporate Communication. Tapi S2-nya itu sebenarnya setelah aku ambil S2 itu setelah masuk in the middle of kerja waktu itu. Nah, gimana cara masuknya UNDP? Jadi waktu aku kuliah di Malaysia itu ada diwajibkan ngambil magang. Ngambil magang sebelum bisa lulus. Magangnya 1 semester, which is 6 bulan ya berarti. Ini ada cerita lucu juga gitu. Aku nyebarin CV dong ya, nyebarin CV berharap ya at least 1 deh. Karena semua orang tuh bilang nyari perusahaan buat nerima anak magang itu susah banget gitu. Apalagi aku internasional, anak orang Indonesia yang bukan orang Malaysia. Jadi aku sebarin CV tuh zaman dulu kemana-mana. Ini believe it or not, di mana orang-orang tuh dapat susah 1 aja susah, aku dapat 8 perusahaan yang bisa nerima aku buat jadi anak magang. Sampai itu ada yang ditelepon, sampai mau nggak gitu. Salah satunya UNDP. Jadi aku ingat banget, aku nelfon Mas Adit waktu itu, aku zaman kuliah. Mas Adit mungkin ada di sini, aku bilang gini, Mas Adit, aku gimana ya, aku dapat 8 perusahaan nih buat nerima aku jadi anak magang. Salah satunya UNDP. Terus aku bilang, aku jujur, aku bilang gini, 7 ini semuanya ngasih uang saku. Cuman UNDP yang nggak ngasih uang saku. Aku bilang kayak gitu. Terus Mas Adit jawabnya gini, Dit, siapa yang nggak mau, udah so wanna work for UNDP, kata Mas Adit.
Dan itu salah satu, itu bisa jadi batu loncatan kamu katanya. Aku ingat banget Mas Hadid ngomong kayak gitu. Saat itu aku bilang oke, kayaknya aku harus ngambil UNDP. Terus aku datang ke, dulu ada yang namanya chair, namanya kayak presiden yang khusus untuk konsultasi lah. Kalau misalkan nggak diterima perusahaan atau diterima di perusahaan gimana gitu. Terus dosen aku bilang gini, kamu itu cita-citanya jadi apa? Dia bilang kayak gitu. Kalau kamu mau cita-citanya sesuai jurusan yang kamu sekarang ambil, kamu ambil 7 dari company ini. Tapi sebenarnya waktu aku masih PNDP itu, aku dapetnya HR, Human Resource. Sebenarnya itu masih sejalan lah, karena di bisnis international bisnis itu kita belajar Human Resource juga. Udah, aku ambil kerja di UNDP as a intern. Terus aku balik ke Malaysia for sure ya, karena harus kuliah lagi, karena dulu cuma magang. Terus jadi konsultan, strategic management consultant. Kalau ditanya bagaimana bisa kerja yang dengan orang yang lebih senior, sebenarnya dari strategic management consultant, waktu aku jadi strategic management, itu aku juga, I was the youngest actually. Dan you believe, aku ngajarin orang-orang Pindad, yang seumurnya mungkin sekarang seumuran Pak Susanto, aku anak PhD, fresh graduate gitu, ngajarin bagaimana cara culture, human resource, datang ke Bandung gitu, dianterin sama mobil kantor, ngajarin bapak-bapak ibu-ibu. Aku pikir, ya Allah, ini bapak-bapak ibu-ibu mau aja dibohongin sama anak kecil nih, gue juga baru belajar gitu ya, tapi confident aja gitu, nggak tahu kenapa, tapi yang pasti kita ngomong udah punya peluru ya, apa yang mau kita omongin, confident karena kita tahu ini yang kita sampaikan benar gitu. Itu kuncinya. Jadi aku bukannya asal karena gue anak muda, ya gue ngomong enggak, tapi aku selalu mikir kalau melakukan sesuatu, aku tuh dari zaman kecil papa selalu bilang, kalau kamu mau berperang harus menyiapkan peluru gitu. Jadi kayak udah terbiasa malam-malam itu seragam dirapiin, buku pelajaran dirapiin gitu. Besok juga mau lomba lukis krayon udah dirapiin. Terus pokoknya jangan sampai pagi-pagi adut gitu, yang ini lupa. Itu no, itu kayak di keluarga aku tuh kayak haram banget. Jadi semuanya itu harus dipersiapkan. Sama kayak dari zaman aku jadi kerja buat salah satu consulting group gitu, manajemen consulting group di Jakarta, itu aku juga udah biasa bergaul dengan orang-orang yang lebih tua gitu ya, lebih umurnya lebih jauh daripada aku gitu. Kalau dibilang bagaimana caranya, gimana ya? Memang udah ini aja, udah mungkin karena yang tadi aku bilang, aku punya senjata gitu. Jadi nggak cuma ngomong asal ngomong. When I say something, I know it pretty well gitu. Jadi nggak cuma yang asal jebleh aja gitu. Terus gimana bisa balik akhirnya bisa kerja lagi di UNDP setelah aku jadi strategic management consultant. Alhamdulillah aku ditawarin sama teman sempat kerja di minyak gitu, di minyak Italian company, itu jadi HR juga masih sejalannya. Terus tiba-tiba dapat telepon dari UNDP, you don't want to work with us anymore gitu. Don't you miss us gitu. Istilahnya seperti itulah, seperti itu istilahnya. Aku bilang sama papa, gimana ya Pak? Dan jawaban papa sama seperti jawaban Mas Adit zaman aku dulu memagang. Kata papa, who doesn't want to work for UNDP? Balik akhirnya ke UNDP, 2 bulan aku kerja di program, di proyek. Baru 2 bulan tiba-tiba di hijack sama senior management, bos aku untuk kerja di senior management office. Dan sampai sekarang alhamdulillah belum diputus kontraknya. Jadi masih kerja. Itu sih paling Pak. Di-unmute Pak Susanto. Ya, silakan Bang Andi. Luar biasa ya dari Mbak Dita. Allah, ini kita belajar banget dari Mbak Dita nih, luar biasa. Iya nih. Kalau kita di kampus ini 3 SKS nggak cukup nih sama Mbak Dita nih. Silakan Bang Andi. Baik, simpelnya gini teman-teman semua. Saya nggak tahu, motivasi saya sebenarnya apa sih buat ikut organisasi gitu kan. Memang saya merasa kalau dari kuliah mungkin, dari SMA mungkin,
Itu Sabtu Minggu sore malam ngomongin organisasi aja gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, apa motivasi saya nggak tahu. Mungkin karena suka aja gitu, suka gitu. Sampai saya pernah lihat ada Mas Hilmi, kalau ada nih masih dengerin nggak ya Mas Hilmi, nggak tahu. Itu pernah tuh, oh ada dia beliau. Lagi 2010 kalau nggak salah tuh lagi capek banget ngurusin organisasi. Waktu itu Radio PP Dunia gitu kan. Terus kita curhat lah, Mi, kayaknya enak juga ya nggak kita mikirin diri sendiri gitu kan. Nggak ngurusin orang gitu. Itu tuh pernah kita ngomong berdua tuh saking capek kita ngurusin ada masjid di Korea gitu kan, ada komunitas TKI gitu kan, ada ada Radio PP Dunia. Mi, ternyata kalau kita lihat kayaknya teman-teman kita nggak ngurusin orang tuh, bahasanya ya waktu itu ya, ternyata enak juga Mi, kita hidup buat diri kita sendiri aja gitu kan, nggak ngurusin orang lain gitu kan. Maksudnya paham maksud saya kan ya. Jadi udah pokoknya hidup gue pokoknya bangun tidur segala macam ngurus buat diri gue sendiri gitu kan. Tiba-tiba setelah itu ya buat diri sendiri aja gitu loh. Nah ternyata ngelihat ke belakang waktu kemarin saya jadi rektor di UTS gitu ya, saya ngerasa banget ternyata memang yang kita lakukan selama ini di dunia aktivitas sosial gitu ya, di organisasi yang nggak dapat duit itu ternyata itu memang pelatihan yang kita lakuin, nggak ngerasa itu nggak sadar ternyata itu pelatihan yang besar sekali gitu buat kita gitu. Saya kalau mau cerita dulu waktu di kampus kami tuh rapatnya kami tuh duduk di bawah gitu kan, dengan para dekan gitu kan, ngomong tuh saya juga nggak tahu apa bedanya organisasi sama mimpin kampus, kayaknya mirip-mirip aja, nggak ada bedanya kayaknya gitu kan. Jadi saya mau sampaikan bahwa melihat ke belakang kayaknya memang ya Allah ngebales lah gitu loh. Anda biasa ngurusin orang, saya ada omongan biasa ke teman-teman. Nggak ada orang yang mau melayani seseorang yang nggak pernah melayani. Saya ulang ya, nggak ada orang yang mau melayani orang yang nggak pernah melayani. Gitu. Jadi kalau dia bos, dia pimpinan, dia rektor, dia dekan, dia kepala prodi, harusnya dia adalah orang-orang yang paling banyak melayani teman-teman dia, paling banyak melayani bawahan-bawahan dia gitu. So the most pelayan gitu ya, servant in organization sebenarnya dia kepala ketuanya, dia harusnya paling capek dengan berbagai macam sistem dan ada, tetapi dia paling banyak servisnya kepada anak buahnya gitu. Sebentar, nanti dulu. Sebenarnya pinter anak saya nih, kalau saya lagi online dia minta handphone biar dikasih. Ya, cari perhati ya. Jadi saya mau sampaikan teman-teman udahlah, kalau dibilang organisasi itu harus dapat duit atau harus apa segala macam, harus apa nanti buat CV gue segala macam. Saya sih terserah sih, bebas orang mau ngambil alasan di organisasi itu apa gitu kan. Tapi simpelnya adalah ini akan memberikan banyak sekali pengaruh pada hidup Anda. Ngurusin orang, ngebiasain untuk melayani, memberikan banyak hal kepada orang lain, insya Allah ya balik kok gitu kita. Tapi nggak usah diniatin gitu, nggak usah diniatin. Saya satu lagi, saya simpel ya, ada gini. Saya sering bantu orang untuk bisa ke Korea. Entah itu dia untuk kerja, entah untuk liputan, entah itu untuk sekolah gitu loh. Sampai di Korea, dia udah kerjaannya udah selesai, dia pulang, at least ucapan terima kasih pun itu nggak ada gitu loh. Bahkan ketika kita bantu buat kuliah, ucapan terima kasih pun tuh nggak ada gitu ke kita gitu. Saya ketemu sekali orang kesel gitu kan, kedua kok gue bantuin begini, ketiga keempat nggak bisa juga gitu. Tapi simpel pas yang keempat kelima saya nyadar, oh iya ya, kan waktu kita bantuin kita nggak ada deal-dealan untuk bilang nanti lu kalau gue bantuin lu bilang terima kasih ya ke gue ya gitu. Lu kalau gue kalau nanti gue bantu permudah segala macam say something ke gue ya, kan kita nggak pernah ngomong kayak gitu. Udahlah, jadi lepasin aja. Kalau teman-teman besok ngurusin orang banyak, dia nggak giving back ke kita, tenang aja udah. All is counted by the Almighty lah gitu maksudnya. Itu aja mungkin menurut saya, Mas. Jadi aktivitas bagi saya nggak tahu, sebenarnya kita yang butuh sih kayaknya. Orang. Itu aja dari saya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, ya terima kasih. Kita ke peserta ya. Ada beberapa nanti, banyak banget ini Bang sama Kak Dita ini. Ya, oke. Kita baca dulu ya. Nanti beberapa. Nanti kita persilakan ada yang ingin menyampaikan langsung. Kita undang. Sebentar ya. Bu Liana yang di Singapura, mungkin Bu Liana ingin langsung bertanya. Tadi
sambil menunggu Bu Liana untuk membuka mic-nya. Ini mic-nya sudah bisa dibuka langsung otomatis dari sana, pojok kiri di bawah Bu Liana ya. Sambil menunggu Bu Liana, ada beberapa pertanyaan ini. Nih, ada dari Bang Dimas ini. Bang Andi, ada nggak lowongan? Ada lowongan nggak Pak Rektor di universitasnya? Kita selalu terbuka untuk orang-orang terbaik. Ya, di seluruh dunia gitu loh. Ayo dong. Ini buat semua kampus di Indonesia itu butuh best talents untuk bisa ngomong untuk bantu mereka, apapun itu. Jadi kalau teman-teman nih, Mbak Dita udah di UNDP gitu kan, atau siapapun teman-teman yang minimal udah S2, datang aja ke kampus manapun di seluruh Indonesia, bilang sama mereka, mau nggak saya bantu, taruh NIDN saya di tempat Anda gitu loh. Itu bagi kampus itu nilai plus. Gitu. Terus yang kedua bagi Anda juga yang punya gelar S2 minimal gitu kan, minimal taruh nama Anda di sana. Kita nggak tahu once nanti Anda finish dengan kerja profesional Anda mau jadi ngajar, itu akan di-counted dari sejak Anda masuk jadi dosen gitu. Jadi kampus-kampus di Indonesia itu lagi mereka nyari mana yang bisa bantuin kita gitu kan. Anda juga jangan mikir cuma kampus itu cuma di Jakarta doang, di Jawa doang. Banyak banget kampus di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana yang butuh support dari kita semua. At least ngajar online aja, itu udah ini banget. Saya ingat banget di sini ada Mas Hilmi Al-Faruqi. Dulu sebelum lulus kuliah itu udah pernah kita invite jadi dosen kita. Alhamdulillah beliau mau. Gajinya kecil banget memang gitu kan kalau bisa dibilang buat sekelasnya Pak Dr. Hilmi nih. Tapi beliau ngajar gitu kan online segala macam rutin dan segala macam itu buat saya bantu bersama kami. Dan ternyata alhamdulillah kemarin beliau jadi dosen kami yang listed di Sinteknis ini dari 190 ribuan orang beliau peringkat 15 gitu loh. Luar biasa kan Masya Allah. Jadi jalan hidup kadang-kadang serve dulu habis itu recognized by others. Kemudian juga ingin menambahkan ya untuk pertanyaan Mas Dimas tadi, untuk di perguruan tinggi artinya kita juga tidak mesti jadi Jawa centralized ya, jangan terpusat juga di Pulau Jawa. Ada banyak potensi yang luar biasa di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau bahkan di Indonesia bagian timur. Ada banyak potensi yang membutuhkan talenta terbaik bangsa ini. Kemudian seandainya ini harus mungkin juga kita rubah mindset kita, bahwasanya segala sesuatu harus di Jakarta, harus di Pulau Jawa, ini harus kita rubah mindsetnya. Sehingga perkembangan sumber daya manusia bisa menggali, bisa melihat, bisa membangkitkan potensi-potensi terbaik di segala pelosok tanah air kita. Oke. Begitu juga dengan pilihan saya memilih Lampung di ujung Sumatera, tempatnya bersemayam anak Krakatau. Salah satunya adalah itu, bagaimana kita sebagai tantangan kita untuk memberikan yang terbaik di situasi tersulit, di tempat yang mungkin tidak mungkin dilakukan, dan itu merupakan mungkin achievement yang tersendiri bagi kita, karena kita berani menerima tantangan itu. Baik, kita lanjutkan dengan Mbak Dita. Pertanyaan mungkin sama ya. Bagaimana resep untuk bisa diterima di organisasi internasional sekelas belum jawab ya. PBB, sekelas United Nations, UNDP dan lain sebagainya. Ini banyak peluangnya ketika kita searching ya di Google dan sebagainya. Dan ini mungkin teman-teman, anak-anaknya, keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, mantan-mantannya ingin bergabung dengan PBB. Nah, ini kesempatan bagi kita semua untuk mendapatkan informasi langsung dari orangnya. Silakan Mbak Dita. Kalau aku bisa bilang sekarang PBB itu aku bisa ngomong UNDP aja dulu ya, lebih open dibanding zaman-zaman dulu ya. Dan apalagi untuk anak muda kita pun sekarang ada selalu membuka sekali untuk orang-orang anak muda yang mau bergabung dengan UNDP. Waktu aku join UNDP, I was probably youngest gitu. Tapi sekarang kita open banget, siapapun istilahnya fresh blood. Yang orang kan orang dulu selalu bilang, oh nggak mungkin lah gue bisa masuk UN. Karena biasanya orang-orang yang di situ-situ aja yang akan dapat posisi ini gitu. Yang pernah kerja di UNDP akan balik lagi kerja di UNDP. Tapi sebenarnya sekarang kita benar-benar open. Jadi siapapun, dan sekarang UNDP alhamdulillah proyeknya sangat banyak, apalagi lagi pandemi gini, biasanya UN itu musibah membawa berkah gitu. Di saat musibah malah international organization tuh biasanya malah banyak proyek-proyek karena kita dapat
donasi, dapat hibah gitu, private sector juga ngasih uang buat membantu Indonesia ya. Jadi selalu kalau menurut aku sih coba aja kayak kemarin teman aku ada satu beliau jadi dosen di Sabah gitu, terus pengen pulang ke Riau, terus dia bilang, Dit, gue mau nyoba UNDP gitu, bisa nggak? Silakan. Aku bilang ini lagi open banget, lagi banyak UNDP, kita nggak pernah tahu. Kayak tadi Mas Andi bilang, masukin aja nama, kita nggak pernah tahu. Dan UNDP itu bagusnya ada sistem roster. Di mana once you put your CV di dalam sistem roster itu, your CV itu akan keliling dunia. Jadi kita nggak pernah tahu, kali aja bukan Indonesia yang manggil Bapak Ibu, kali aja negara lain gitu. Dan apalagi kalau Bapak Ibu punya spesialis tertentu gitu ya, punya keahlian tertentu, misalnya yang sulit, kayak misalkan search, di mana kita butuh orang-orang khusus yang punya pengalaman di disaster gitu. Once you put your CV on our roster, kapanpun ada disaster di negara manapun, kita akan mengambil orang-orang itu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah mungkin kita masuk ini dari Indonesia, tapi bisa aja you will get call from New York and asking you untuk dikirimkan di mana aja gitu. Jadi kalau menurut aku coba aja, tapi kalau aku boleh saran, mungkin ada teman-teman di sini yang baru S1, kalau aku boleh saran, kalau mau masuk UN, please ambil your master degree dulu. Karena biasanya kita mengutamakan orang-orang yang udah dapat S2 untuk ke program. Kalau cuma S1 biasanya hanya administratif, which is it's okay. It's okay, mungkin habis itu bisa ada pengalaman, tapi jarang kalau tertarik di program ya, di program tuh maksudnya bukan finance, bukan HR, bukan admin gitu. Lebih kayak kita itu di UNDP punya 4 unit. Ada environment unit, which is mulai dari biodiversity, illegal white trade, ada palm oil, itu environment kita. Terus ada lagi unit democratic governance poverty reduction unit, itu ada business and human rights, ada SDG udah pasti masuk ke dalam unit itu. Ada juga kita unit baru namanya Innovative Financing Lab. Ini lucu, ini unit yang unik gitu, baru, dan isinya kebanyakan anak milenial. Itu yang dikerjain itu mulai dari mulai dari green bond, blue bonds, habis itu zakat untuk bagaimana menggunakan uang zakat untuk development, itu di Innovative Financing Lab. Ada juga unit resilience disaster. Kebetulan waktu itu unit ini dibuka saat terjadinya gempa dan tsunami di Palu setahun yang lalu ya, if I'm mistaken. Nah, itu. Jadi kalau cara tips dan triknya menurut aku coba aja selalu daftar apapun yang ada, we never know. Apalagi kalau ada kesempatan untuk memasukkan CV ke dalam roster, masukin aja. Karena kita nggak pernah tahu, kali aja kita masukin sebulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, 6 bulan yang akan datang akan ditelepon bilang, hey, we have something for you, mau join, kayak gitu. Paling itu sih yang bisa aku bilang tips and triknya. Karena as I said before, kita open sekarang UNDP, nggak kayak yang orang-orang bilang zaman dulu hanya orang-orang tertentu, circle gitu. Sekarang siapapun bisa. Mungkin Pak Susanto bisa mau, kalau tertarik bisa jadi kolega aku. Siap. Kalau sudah Mbak Dita yang memanggil, itu bagaikan panggilan seorang malaikat ya. Baik, kita ke pertanyaan. Mungkin ada yang ingin langsung. Coba kita buka Pak Sailal, ini luar biasa nih Pak Sailal ya. Pak Sailal bisa langsung dibuka mic-nya Pak, pojok kiri bawah. Iya. Pak Sailal ini bergabung bersama kita di komunitas forensik linguistik. Jadi beliau ini pakar dosen di UGM, menjadi visiting professor di Korea Selatan, dan bergabung dengan kita ingin menimba ilmu dari para narasumber. Masya Allah. Muda, pilihan. Iya. Silakan Pak Sailal. Terima kasih Pak Santo. Ya Allah. Ya Allah. Silakan Pak Sailal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih acaranya santai ya. Santai, Pak. Santai. Salam kenal Mbak Dita dan Mas Andi. Salam kenal, Pak. Ya. Saya sebenarnya udah nulis pertanyaan ya di chat ya, sudah dibaca sih, udah direspon juga sih. Tapi kalau langsung itu beda, Pak. Beda ya. Iya. Ya, mungkin apa ya? Pertama saya mau nanya tentang jalar itu. Ya, Itu ya. ditujukan pada Pak Santo. Oke. Saya waktu di Jepang itu apa namanya? Semacam kuliah 1 semester sih. Belum pernah dengar itu jalar gitu. Mungkin saya pengen tahu sejarahnya tahun berapa, karena di Jepang saya 2003 gitu. Apakah 2003 sudah ada jalar gitu kan? Kemudian pernah juga sih belajar di Berkeley di itu 2010. Ya 1 semester dengan George Lakoff itu mungkin Pak Santo mestinya tahulah, pakar kognitif linguistik tuh. UC Berkeley ya, dekat San Francisco. Iya. Juga mungkin saya agak kuper juga kali ya, nggak tahu jalar itu. Iya, iya, Pak. Nah ini juga ketika ngajar di Korea 2016 juga ada jeda sih sampai sekarang. Baru tahu dari siapa yang di apa namanya itu di Daegu itu Mbak Vira ya, Elvira. Nah, Mbak Vira gitu, Iya. baru tahu dari Mbak Vira di Daegu kan, dia ambil postdoc kan. Iya. Nah, jadi nanti mohonlah penjelasannya, ini kayaknya seru juga nih, banyak teman-teman jaringan alumni luar negeri ya. Padahal saya sudah jalan-jalan juga kemana-mana itu. Iya, siap, belum Pak. tahu gitu. Oke. Nah, kemudian ini apa ya, pertanyaan buat Mbak Dita ya. Ya orangnya asik gitu ya, tapi Pak, saya nggak yakin ya. Pak Selal, ingat istri, Pak. Nggak yakin masih single gitu loh. Nah itu juga, ini bidangnya apa sih sebenarnya waktu di S1 dan S2-nya gitu? Iya, tadi belum Malaysia ya. Dia dari Universitas Bangsa Malaysia. Ya, kemudian Mas Andi itu di Koreanya di mana gitu? Tahun berapa itu? Jangan-jangan 2016 masih di Korea ya? Enggak ya? 2015 saya Pak terakhir Pak. Pak Maman masih ada di sana Pak? Pak siapa? Pak Selal. Enggak Pak. Kalau nggak salah kan sebelum Bapak ada Prof Maman ya, yang di. Oh Pak Maman. Masih itu ada, di kampus Seoul dia kayaknya. Oh iya ya, oke siap. Kalau saya di apa Yongin ya. Yongin ya, oke. Ya beliau di Pak Tengsu juga di Seoul itu. 2014 Pak udah pulang Pak dari Korea Pak, alhamdulillah bisa lolos. Ya itu cerita ya mengenai roadmap-nya sampai ke University apa tadi, teknologi Sumbawa itu gitu. Boleh Pak, insya Allah Pak. Nah, makasih banget Pak Santo semuanya, asik ngisi waktu di malam-malam ini. Iya. Baik, sebelum ke Mbak Dita dan Bang Andi, saya ingin menyampaikan ya tentang Jalar. Jadi jaringan alumni luar negeri ini baru ya, kemudian terinspirasi dengan kontribusi setelah dari luar negeri. Jadi tidak mesti dia bergelar dan lain sebagainya, program gelar ya S1, S2 maupun S3. Artinya kita bersinergi bagi teman-teman yang sudah di luar negeri menimba ilmu dalam bentuk apapun ya, dalam program apapun, short course maupun yang program yang jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kali. Panjang kali artinya mulai dari S1 sampai postdoc di luar negeri, ataupun yang short course. Artinya intinya adalah berkontribusi setelah kembali ke Indonesia, kemudian tetap membina jaringan dengan di luar negeri. Jadi harapannya adalah kita ingin memperkuat potensi sumber daya manusia dan menghubungkannya dengan talenta-talenta terbaik yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Misalnya yang baru kembali dari luar negeri, ada yang berkarir di perusahaan-perusahaan, contohnya Mbak Dita ya, di organisasi internasional, atau di dunia akademisi, misalnya Bang Andi, kemudian ada lagi yang di BUMN, kemudian ada lagi yang di pemerintahan, kemudian ada lagi di kementerian, dan lain sebagainya. Harapannya adalah kita membangun network, jaringan. Harapannya jaringan-jaringan ini kita berdayakan, memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, dan juga menghubungkan kita dengan jaringan-jaringan kita yang di belakang ya. Jadi artinya misalnya nih Pak Sailal,
dengan pengalaman yang luar biasa, saat ini berada di Korea Selatan, tentu sangat mudah memantik kerjasama dari luar negeri. Dan itu dengan jaringan alumni luar negeri ini bisa bergabung. Kita ada banyak klaster ya, kalau klaster yang berbasis pada latar belakang keilmuan ya. Misalnya ada klaster pendidikan, ada klaster energi terbarukan dan lain sebagainya. Nanti bisa bergabung. Insya Allah dengan upaya kita yang sederhana ini, dengan niat kita untuk menghebatkan bangsa ini, dengan niat kita untuk saling bersilaturahim sebetulnya, muncullah ide-ide, muncullah gagasan-gagasan, muncullah kerjasama. Mungkin pasca ini kita bisa menjalin kerjasama dengan Bang Andi, dengan Mbak Dita, dan sebagainya. Tadi kan welcome tadi Mbak Dita dengan silakan masukkan proposal misalnya. Wah, dengan Mbak Dita sudah membuka diri misalnya. Dan kita mengundang ya bagi peserta, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Jalar, insya Allah nanti hubungi melalui Japri ke saya atau ke beberapa ini ada dari Mbak Yunita, Kang Adika Darisman di Universitas Sejarah dan banyak lagi. Insya Allah kita akan tetap share, kita akan kegiatan-kegiatan ini kita akan berdayakan untuk membangun jejaring kita. Kembali ke Mbak Dita dan Bang Andi ingin merespon pertanyaan dari Pak Sailal, silakan. Terima kasih Pak Sailal ya, Pak Sailal benar. Ya. Pertanyaannya yang tadi aku sekolah di Malaysia udah aku share ya, aku dulu international business, jadi Bachelor of Business Administration with Honors, itu dari University Kebangsaan Malaysia, the National University of Malaysia. Ditanya single apa enggak? Kebetulan Pak cincinnya masih beli sendiri sih, belum dibeliin. Jadi masih bagus juga nih catatan jadi promosi ya. Tapi insya Allah kalau didoain apa Sailal mungkin bisa ketemu abis ini, ada yang mau langsung. Amin, amin. Itu sih. Udah ya, aku menjawab ya, udah aku menjawab pertanyaannya. Lupa deh itu. Terus tadi kayaknya ada satu lagi, Mbak Dita masih di Malaysia. Udah aku di Malaysia itu terakhir 2012 di Malaysia, tapi karena dulu aku sempat jadi sekretaris untuk saya partai dan ikut organisasi KNPI juga. Jadi harus selama 2012-2013 aku bolak-balik sih Malaysia, Jakarta, sampai ditanyain sama imigrasi pernah sih. Oh bolak-balik terus ke Malaysia, tapi udah nggak ada student visa gitu. Tapi kalau ditanya udah nggak ada di Malaysia, sekarang di Jakarta kerja sama UNDP. Oke, baik. Yap. Saya coba jawab ya, dari Pak Selan juga tadi. Jadi simpelnya gini. Waktu saya sebelum lulus itu memang kampus kami sudah ada gitu loh. Jadi pemilik kampus ada juga orang-orang yang sudah bekerja di sana jadi dekan gitu kan, sudah invite saya untuk ngajar di sana. Kebetulan waktu itu sih belum lulus. Nah waktu lulus diundanglah ke rumah si pemilik gitu kan, yaitu Dr. Zulkifli Mansyah, diceritakanlah visi misi kampus ini itu. Jadi memang sebenarnya uniknya adalah kampus ini they try to attract all the best talents gitu ya dari seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi ya ada satu kondisi waktu itu saya memutuskan, sebenarnya saya udah bekerja di Jakarta waktu itu, sempat sekitar 5 bulan, sempat coba lihat deh kampus saya gitu. Saya spend 1-2 hari di sana, setelah itu sudah pulang, akhirnya saya memutuskan oke saya akan coba bantu gitu loh. Simpelnya sih gini sih, teman-teman kalau mau bekerja dimanapun gitu kan, apalagi mungkin yang udah sedang mencari gitu kan, ada mungkin nanti bisa cari istilahnya ikigai, itu bagus juga tuh. Jadi ikigai itu konsepnya nanti cari IKIGAI, ikigai. Kata si ikigai itu konsep dalam hidupnya itu kalau pekerjaan yang akan membuat kita happy itu sebenarnya bukan cuma masalah salary, tapi juga adalah yang kita sukai, yang orang butuhkan, dan kita jago di bidang itu. Jadi ada pasal sekali lagi. Jadi yang orang butuhkan,
yang kita sukai atau kita cintai, yang kita jago di sana, yang ngasih juga salary bagus buat Anda gitu. Nah, kalau satu hilang dari situ katanya sih kurang begitu bagus gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti misalnya ada hal yang mau dicapai gitu dimanapun, mungkin 4 hal itu jadi konsep Ikigai itu bisa jadi pertimbangan. Nah, terakhir juga kalau pas tadi bisa nyampe ke Sumbawa juga, saya mau sampaikan sebenarnya adalah yaitu life is so much mysterious. Kita nggak tahu kapan akan keluar di mana, kapan akan masuk di mana itu. Tapi tadi yang saya sampaikan di awal, doa terbaik kita untuk bisa masuk ke tempat yang baik, keluar ke tempat yang baik, itu menjadi satu hal yang bagus juga. Kayak sekarang saya di Asian Center for Energy gitu kan, saya berusaha yang terbaik aja gitu. Nah kita kan nggak tahu nanti in the future gitu kan, apakah saya akan sampai akhir hidup saya di sini gitu kan, atau mungkin nanti setelah 10 tahun, 20 tahun saya bisa pindah ke UNDP gitu kan, atau ke UN gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Tapi sekali lagi atau pindah ke istana, Bang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yang kita tahu adalah hari ini kita ngapain gitu. Hari kita ngapain, kita ngerjain apa, akan jadi investasi kita buat berikutnya. Itu aja. Baik, Bang Andi dan Mbak Dita. Tanpa terasa udah 8:30 kita ya. Ya Allah. Memang kalau narasumber kita ini Mbak Dita sama Bang Andi, 3 jam bagikan 3 menit ini rasanya. Baik, ini ada banyak harapan dari para peserta kita terkait tentang potensi untuk bekerja di UNDP, di tempat-tempat terbaik yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, dan lain sebagainya, tipsnya yang luar biasa. Jadi, John ya. Padahal tidak ke Rizky Wiswinemen ke Zoom, buka-buka bisa. Oke. Sebentar ya. Terbuka tadi ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ini, karena sudah jam 8:30, jadi kalau kita lanjutkan ini bisa sampai pagi nih, karena nggak habis-habisnya nih kita gali seorang Andi dan seorang Dita. Saya yakin luar biasa ini. Oke, pertanyaan saya ya, atau kita kembali ke chatbox, ada yang bertanya ini. Sebentar ya, kita ini soalnya banyak banget ini. Kita pilih-pilih dulu yang ini. Jadi bagi yang terpilih saja ya. Yang tidak terpilih ya mohon maaf lahir dan batin. Nanti sebentar lagi kan menjelang Lebaran Haji. Jadi masih ada harapan. Jangan lupa yang punya rezeki itu beli kurban. Iya, betul sekali. Kemudian tadi ya, ini luar biasa sekali ya, seorang Mbak Dita, seorang calon apa nih? Calon yang soleha dan lain sebagainya. Jadi sangat disayangkan ya. Kalau Bapak yang punya anak, silakan ajukan lamaran. Nanti kita melalui kita akan seleksi, kita akan fit and proper test untuk mendapatkan beliau ya, akan menjadi surga dunia ya. Istri yang soleha kan menjadi surganya apa istilahnya? Waduh, kita kembali lagi nanti Pak Ustadz, Pak Bang Andi nanti ya. Begini, saya ingin melihat ya, bahwasanya seorang sebentar ya, padahal tadi sudah. Aku bantu unmute. Ya, oke. Soalnya saya fokus kepada narasumber ini luar biasa. Saya nggak bisa bagi, biasanya saya bisa bagi-bagi karena ini seperti lautan dia. Seorang Andi dan seorang Dita ini kan. Jadi saya menyelam dan saya tenggelam. Begini Mbak Andi, Mbak Andi lagi bukan dari Mbak Dita ya, grogin saya. Mbak Dita dan Bang Andi, untuk bisa sampai ya pada posisi sekarang ini, dan saya yakin juga kedepannya akan banyak hal-hal yang ingin dicapai ya bagi seorang Dita dan seorang Andi. Siapa sosok yang paling sosok yang paling ini ya, sosok yang paling mensupport, yang paling menginspirasi, yang paling memotivasi keluarga, teman dan sebagainya. Kalau dari keluarga siapa, dari teman siapa, dan kenapa begitu? Silakan mulai dari Mbak Dita dan Bang Andi. Ini Bang Andi banyak ini fansnya ini menyapa melalui ya. Oke, silakan Mbak Dita. Makasih Pak Susanto. Yang pasti orang tua. Tadi yang seperti awal aku bilang dari awal, Papa, my parents itu open minded dan selalu support. Apalagi Papa ya, Papa itu orang yang visioner ke depan gitu. Jadi mungkin yang Bapak Ibu, aku belum punya anak ya, tapi Papa selalu menceritakan nanti kalau punya anak harus begini, Mbak Dita, gini, ntar kalau menikah harus begini. Papa selalu bilang dulu
sebelum punya anak berdoa sama Allah, bilang aku mau anak perempuan. Dia bilang kayak gitu. Tapi aku mau menjadikan anak perempuan aku ini seseorang gitu, bukan hanya sebagai anak gitu. Apa selalu bilang buat ngasih makan anak tuh nggak gampang, siapapun bisa. But build the characters gitu ya, untuk menjadikan anak itu seseorang itu yang perlu usaha. Dan kebanyakan ya orang-orang di Indonesia itu aku nggak mengeneralisir, kebanyakan orang-orang selalu mikir urusan anak ya ibu gitu. Padahal enggak. Orang tua itu harus bekerja sama. Suami dan istri harus bekerja sama karena itu your responsibility as a parents gitu ya, untuk membuild anaknya mau dijadiin apa gitu. Dan Papa selalu bilang yang tadi aku bilang dari awal, Papa selalu bilang, I don't ask you to be a professor, I don't ask you to be academician. Jadi cobalah hidup seimbang. Mbak Dita harus bisa, nggak perlu jadi ahli matematik, nggak perlu jadi ahli ngelukis, nggak perlu jadi ustazah. I don't ask you untuk menjadi seorang ahli, tapi kalau bisa melukis, bisa mengaji, karena kenapa hidup kita tuh hidup di dunia itu cuma sementara ya. Pasti ujungnya akan ada. Dan itu yang selalu Papa bilang, Mbak Dita jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, karena ini cuma sementara, semuanya akan hilang gitu. Betul-betul calon soleha ini. Dan selalu bilang, coba try to untuk mencintai art, karena kalau kamu punya art, kamu akan punya perasaan gitu. Mencintai ngelukis gitu, atau menari atau menyanyi. Jadi aku punya ada cerita lucu ya zaman dulu ya, kalau misalkan hari Sabtu Minggu di mana teman-teman tuh, aku ingat banget anak-anak komplek pada main gitu. Aku nggak, dari subuh itu udah keluar hari ini aku ada lomba gambar di kebun jeruk misalkan gitu ya. Terus ada lomba ngaji, habis itu lomba nyanyi. Jadi tuh udah ada perlengkapan di mobil tuh, ada krayon, ada meja gambar, udah bawa jilbab, ada kostum buat nyanyi. Itu hampir Sabtu Minggu. Jadi kalau bisa dibilang hidup aku tuh bener-bener, Papa tuh selalu bilang, kalau Mbak Dita mau jadi profesor, ya udah nggak apa-apa, belajar aja. Tapi aku nggak mau Mbak Dita jadi profesor. Aku mau Mbak Dita hidupnya seimbang, bisa ini, dan harus olahraga. Karena orang yang olahraga menurut dan aku ngerasainnya itu fair ya, karena kan kita kompetisi. Yang tadi aku bilang pas mulai acara, semua orang bisa kalah, semua orang bisa menang. Jadi hidupnya seimbang gitu. Dia punya perasaan. When you involve the art, kamu punya perasaan. Saat kamu berolahraga, kamu fair hidupnya. Nggak selalu hidup itu menang terus, nggak selalu hidup itu indah. Kadang kamu bisa kalah. Gitu. Jangan lupa, edukasi juga perlu, karena saat kamu mau masuk kuliah dilihat kan NEM-nya berapa SMA. Dan aku full scholarship juga dituntut untuk setiap semester minimum 3 gitu. Aku ikut organisasi itu kayak udah in my blood, di dalam diri aku ya. Kayaknya dari zaman SMP tuh pengennya selalu jadi ketua OSIS. SMA juga pengennya jadi ketua OSIS gitu. Kalau di sini mungkin ada Kak Ridwan Yusuf, itu senior aku dari SMP. Kang Ucup yang pengen aku jadi ketua OSIS dari SMP. Dari SMA juga beliau juga yang nyuruh aku jadi ketua OSIS gitu. Dia ospek. Gitu. Sampai kuliah pun aku sampai ikut partai, sampai ikut. Jadi sebenarnya itu Papa yang menurut aku, dan Papa selalu bilang juga kayak gini, cari laki-laki kalau bisa yang mau nyuapinin anaknya ke sekolah dan tidak malu gitu. Selama ini orang Indonesia selalu mikir, kalau nganterin sekolah ya harus ibu-ibu gitu, nyuapinin anak ya harus ibu-ibu. Tapi Papa selalu bilang, no, Papa bisa nyuci piring, bisa nyapu. Papa olahragawan tapi bisa kerja di BUMN. Gitu. Berarti Bang Andi banget itu ya? Nyuapin anak, kita happy banget kita bisa ngasih. Kan betul kan? Jadi yang aku mau bilang, Papa alhamdulillah yang selalu support aku, dan yang bisa aku bilang tadi, moto aku itu living in a balanced life. Jadi
edukasi udah pasti nomor 1, tapi jangan lupa ada art, ada sport. You don't have to paling ahli, tapi seenggaknya ada di dalam. Karena itu juga yang alhamdulillah mungkin kalau menurut aku bisa dapat scholarship, orang ngelihat aku dari situ. Aku bisa segala macam gitu. Walaupun nggak ahli gitu. Tapi seenggaknya itu yang mungkin orang bisa lihat, oh nih orang, karena papa selalu bilang gini, Mbak Dita, yang pinter itu banyak. Yang pinter itu banyak banget. Tapi kalau kamu mau dilihat orang, kamu harus punya kebiasaan yang mungkin orang pinter ini nggak punya gitu. Jadi ada nilai plusnya. Jadi kalau orang ngelihat CV, kalau dua-duanya IPK-nya misalkan 3 gitu, tapi yang satu lagi IPK 3 plus organisasi, terus pernah ikut kejuaraan apa, atau exchange program atau apa, mungkin orang akan milih yang plus ini gitu kan. Atau mungkin yang punya plus ini nilainya 2,9, yang ini cuma 3 tapi nggak pernah apa-apa gitu. Di sekolah di kampus cuman main komputer, di kampus cuma belajar aja tapi nggak pernah organisasi, nggak pernah ikut kompetisi arts atau sports gitu. Mungkin kebanyakan orang akan milih, oh udah deh yang 2,9 tapi plus. Aku sih selalu berprinsip seperti itu. Itu yang menurut aku kenapa aku bisa sampai di sini, dan alhamdulillah punya papa yang support aku banget. Mama juga itu parents sebenarnya orang tua. Itu Pak Susanto. Iya, luar biasa ya. Artinya memang kehadiran orang tua itu akan menjadi faktor terpenting ya dalam kehidupan kita. Bang Andi, silakan Pak. Simpel sih, sebenarnya semua orang tuh bisa jadi inspirasi kita ya. Tapi ada hal baik dari ibu saya nih cerita. Simpel lagi nih teman-teman semua. Orang tuh senang banget ditegur. Orang tuh senang banget dihargai gitu ya. Saya sering ngomong ke banyak orang ketika dimanapun lah gitu. Saya ngaku ini waktu saya dari S1 biasanya negor orang gitu. Ini ada teman-teman saya di kampus juga, mereka tahu lah gitu loh. Saya mulai mahasiswa, terus taman, orang kantin, orang apa, itu saya lakuin dari sejak S1, biasanya tegur orang deh, gitu. Kayak tukang sapu, tegur aja gitu. Karena gini, ada orang yang ngelakuin rutinitas, mereka bekerja gitu kan dari pagi sampai sore sekian tahun. Ketika kita menegur, sebenarnya ada satu hal yang paling bagus itu adalah kita mengakui adanya mereka gitu. Jadi eksistensi mereka tuh kita akui. Dan mereka pasti akan merasa, gue ditegur sama orang, berarti gue nyapu. Ini saat sehari-hari itu ada orang yang merasakan sapuan gue ini bersih gitu segala macam. Ada orang yang merasakan hasil dari kerjaan gue. Lakuin itu deh. Nah terus yang kedua, ada hal bagus juga yang saya lihat dari ibu saya tuh biasa ngasih gitu kan. Ngasih orangnya kenal tuh kasih minuman apa segala macam, itu bagus juga tuh gitu. Nah, terakhir saya mau cerita aja itu. Ada mungkin kondisi kita nih lagi di bawah gitu kan, lagi terpuruk bahasanya mungkin secara ekonomi, secara sosial dan lain sebagainya. Gak apa-apa gitu loh. Itu ada life cycle-nya. Jadiin aja saat kondisi kita lagi jatuh, lagi di bawah, lagi terpuruk gitu kan, diinjak sama orang gitu kan bahasanya kan. Jadikan itu sebagai alat kita atau momen kita untuk melejit gitu, lompat lebih tinggi gitu. Kalau dulu mungkin ada orang nggak mau ngelihat kita, ada orang tadi nganggap remeh kita, dan nggak apa-apa, jadiin aja itu sebagai bahan bakar kita buat jadi lebih baik lagi gitu. Dan nggak usah balas dendam lah, tapi jadi bahan bakar kita buat jadi lebih baik lagi gitu. Itu aja mungkin Mas Santo. Jadi everybody is a role model for us tuh. Mau penjahat sekalipun gitu kan, kalau menurut saya kita bilang jangan sampai deh kayak gini nih gitu kan gitu. Kita belajar aja gitu. Saya masih belajar banget sih jadi orang yang bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu-gitulah. Itu aja Mas Susanto dari saya. Terima kasih. Iya. Aku mau nambahin boleh? Karena Mas Andi bilang selalu negor orang. Aku punya pengalaman. Jadi waktu sekolah SMA di Jakarta, itu sebelum masuk gerbang, aku sekolah di SMA 34 ya, di Jakarta Selatan, Pondok Labu. Okay. Itu kita harus salaman sama guru. Pas masuk gerbang, itu guru-guru berbaris gitu ya. Aku salaman selalu, assalamualaikum, salam gitu. Tapi aku pernah ditegur sama papa, karena yang aku salam itu cuman guru. Satpamnya nggak aku salam. Kata papa, Mbak Dita, they are the same. Mereka sama. Cuma pekerjaannya aja beda, tapi dia juga
bapak-bapak satpam itu kepala keluarga yang dihormati juga di keluarganya gitu. Dan Mbak Dita harus memperlakukannya sama. Jadi dari situ aku selalu ketemu Pak Satpam juga cium tangan. Karena ditegur. Jadi nggak ada perbedaan. Mereka sama-sama berdiri di situ, tapi semua murid kan salamnya cuma nama guru dong. Biasanya kayak gitu. Itu kayaknya salah satu yang biasa aja gitu ya. Cuman aku ternyata papa habis nganterin aku sekolah, dia ngeliat aku kelakuannya gitu, di rumah aku dimarahin. Dita besok nyampe ke sekolah, nggak cuma cium tangan sama gurunya, ada Pak Satpam di situ, Mbak Dita juga cium tangan. Jadi sampai sekarang itu yang menurut aku siapapun di dunia ini ya, Pak. dibilang baik sama semua orang. Baik, terima kasih Mbak Dita dan Bang Andi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau diteruskan ini bisa sampai jam 5 pagi ini. Karena pertanyaan saya juga belum keluar ini, masih 5 soal nih dari 250 soal yang saya siapkan. Kemudian ya Allah, kemudian di grup chat ini kita banyak banget ini yang bertanya ya. Baik, karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Ini sudah jam 9 dari jadwal kita yang kita jadwalkan sampai jam 8:30 ya. Jadi kita molor setengah jam. Jadi bagi para peserta dan para narasumber mohon maaf ya karena keterbatasan kita terhadap waktu dan juga tentunya partisipan dan lain sebagainya memiliki jadwal yang cukup padat, dan kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga para narasumber. Mungkin 1-2 menit Mbak Dita closing statement dan juga Bang Andi. Oke. Ini yang selalu aku bilang sama orang-orang ya. Rezeki itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu ngikut orang, nggak perlu main kasar. Kalau memang kita nggak dapet itu, ya memang bukan rezeki kita gitu. Jadi prinsip yang selalu orang tua aku kasih juga, udah belajar yang benar, kerja yang benar, uang nggak usah dicari. Insya Allah kalau kita hidupnya benar, uang, rezeki semuanya akan mengikuti. Dan nggak perlu ngikut orang, nggak perlu berbuat jahat sama orang karena pengen ngerasa dapat jabatan atau pengen apapun gitu. Karena kalau itu bukan buat takdir kita, nggak akan dapat juga. Itu aja sih pesan aku. Baik, terima kasih. Silakan Bang Andi. Kalau saya simpel aja. Jadi yang baik aja kita usahakan gitu. Biar juga kalau bisa gitu kan. Terus ya karena investasi kita ini adanya di dunia, ya udahlah, umur kita juga pendek banget gitu kan. Ya udahlah, kayak baik aja lah gitu. Terus aja jadi orang baik aja. Baik. Iya. Luar biasa ya. Mbak Dita dan Bang Andi ini memang sumber. Terima kasih semuanya yang udah di grup chat. Terima kasih Mbak Dita. Oke, sebelum saya tutup, kita foto bareng dulu ya. Saya khawatir setelah ditutup nggak foto bareng. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya. Dibuka videonya, kita foto dari saya. Saya screenshot. Ya, ini ada dua layar ya di saya. Dibuka videonya, jangan lupa senyum, tunjukkan gigi yang paling besar. Terima kasih semuanya yang udah mau dengerin. Ya. Ya, layar pertama, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Masukkan ke... Oke, sekarang layar kedua. Kita mulai ya. Jangan lupa senyum, buka videonya, dan ajak keluarga tetangga untuk berfoto bersama. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Ya, sudah masuk dalam file saya. Nanti kita bagi di Facebook saya. Silakan add Facebook saya. Atau add Facebook para narasumber kita, Susanto Saman, Andi Tirta, dan juga Pramudita Lestari. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kembali atas kesediaan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kita. Dan juga para narasumber yang luar biasa. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita, apa yang kita kontribusikan. Itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita. Setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil positif. Harapannya apa yang sudah kita dengarkan dari para narasumber, ini akan menjadi hal-hal positif yang luar biasa. Yang negatif kita buang, dan yang positif
kita serap, dan yang negatif kita buat jadi positif, dan yang positif kita buat menjadi double positif. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia bergabung berbagi dengan kita. Kami dari Jaringan Alumni Luar Negeri mengucapkan maaf jika di sana-sini ada kekurangan, dan kita akan mengadakan beberapa event lagi selain dari Jalan Inspirasi, ada banyak lagi event, dan insya Allah akan kita share kepada Bapak Ibu semua. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, assalamualaikum. Semangat terus.